Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Soraya Isma Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Partisipasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dengan Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek. Tentunya saya tidak bekerja sendiri, saya bekerja bersama teman saya, yaitu Salma Indah Kurniani dan Rasa Fitria. Lalu kita mulai dengan bab pertama atau pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu latar belakang mengapa kami mengambil judul ini, yaitu ketika kami melakukan observasi di SDIT Yasmin, kami temukan bahwa adanya kekurangan partisipasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu sendiri. Ketika itu guru yang mengajarkan hanya mengajarkan dengan model pembelajaran kontekstual dan konvensional. Nah, mengapa kami mengambil partisipasi itu sebagai masalah utama, yaitu karena partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sangat penting karena memiliki dampak positif yang signifikan terhadap proses pendidikan dan pencapaian hasil belajar. Di antaranya, meningkatkan keterlibatan peserta didik, baik itu tanya jawab atau diskusi, meningkatkan pemahaman, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, pemberian umpan balik, pengembangan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan motivasi, meningkatkan keterampilan sosial, peningkatan memori dan retensi, pembangunan kepercayaan diri, serta persiapan untuk dunia nyata. Dengan demikian, partisipasi peserta didik dalam pembelajaran bukan hanya penting untuk pembelajaran akademik, tetapi juga untuk pengembangan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan persiapan mereka untuk masa depan. Lalu, dari situ kami mengidentifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat partisipasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila saat itu? Apakah kendala atau hambatan yang dihadapi peserta didik dalam belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila? Mengapa guru mengimplementasikan model pembelajaran konvensional yang terpusat pada guru? Bagaimana model pembelajaran berbasis proyek dapat dijelaskan dan diterapkan dalam konteks mata pelajaran pendidikan Pancasila? Bagaimana partisipasi peserta didik dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran pendidikan Pancasila? Bagaimana peran guru dalam mendorong partisipasi belajar peserta didik dalam konteks mata pelajaran pendidikan Pancasila? Bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan partisipasi belajar pada mata pelajaran pendidikan Pancasila? Nah, lalu kami bataskan masalahnya dari identifikasi masalah tersebut, yaitu dengan dibatasi pada peningkatan partisipasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek siswa kelas 5 semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 di SD Islam Teladan Yasmin. Lalu, rumusan masalah atau solusi yang kami berikan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek, seperti itu. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, bab 2 atau kajian pustaka. Yang pertama ada hakikat partisipasi belajar, yang berisi hakikat partisipasi belajar merujuk pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Partisipasi siswa dapat mencakup kerelaan, kesediaan, memperhatikan, dan berpartisipasi dalam kegiatan, misalnya mematuhi aturan. Partisipasi merupakan keikutsertaan dalam siswa dalam suatu kegiatan yang ditunjukkan dengan perilaku fisik dan psikisnya. Belajar yang optimal akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara tanggung jawab dalam proses belajar. Lalu selanjutnya ada hakikat peserta didik skala dasar, yaitu individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Mereka memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan baik dari segi intelektual, sosial, personal, maupun spiritual. Hakikat peserta didik skala dasar dapat digambarkan sebagai berikut. Sebagai individu yang unik, setiap peserta didik memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, oleh karena itu pendidikan di skala dasar harus dapat mengakomodasi keragaman tersebut. Sebagai individu, sebagai makhluk sosial,
Peserta didik di sekolah dasar mulai belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah dasar harus dapat mengembangkan kemampuan sosial mereka. Sebagai pembelajar aktif, peserta didik di sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan di SD harus dapat mendorong mereka untuk belajar secara aktif. Lalu selanjutnya ada hakikat pembelajaran pendidikan Pancasila yang berisi mata pelajaran pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Hakikat pembelajaran pendidikan Pancasila yang pertama, sebagai individu yang unik, setiap peserta didik memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan di SD harus dapat mengakomodasi keragaman tersebut. Sorry. Eh, ada kesalahan teknis ya. Oke. Jadi gitu pembelajaran pendidikan Pancasila. Lalu selanjutnya ada hakikat model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yaitu pendekatan pembelajaran inovatif yang berfokus pada peserta didik atau student centered yang dan menetapkan mereka untuk mengamat, membaca, dan meneliti. Nah, berikut beberapa keunggulan dari model pembelajaran berbasis proyek, yaitu meliputi meningkatkan motivasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengembangkan kemampuan pelajar untuk memecahkan masalah, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir dan kreativitas. Nah, selanjutnya pada bab 2 ada juga kerangka berpikir, yaitu kegiatan belajar pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan model pembelajaran konvensional akan menghasilkan peserta didik yang kurang partisipatif. Kegiatan belajar pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan model pembelajaran project based learning akan menghasilkan peserta didik yang partisipatif. Lalu hipotesis tindakannya dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek secara sistematis dan terarah dapat signifikan meningkatkan partisipasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Melalui proyek-proyek yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila, diharapkan peserta didik akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, memperkuat pemahaman konsep, dan merasakan keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hipotesis ini menjadi landasan bagi pelaksanaan tindakan dalam upaya meningkatkan partisipasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data empiris peningkatan partisipasi belajar peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran PJBL pada mata pelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 5 SD Islam Teladan Yasmin. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan partisipasi belajar peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran PJBL pada mata pelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 5 SD Islam Teladan Yasmin. Selanjutnya ada setting. Yang pertama, waktu. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 dan akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, mulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024. Selanjutnya ada tempat. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Teladan Yasmin yang terletak di Jalan Raya Bogor, kilometer 27, Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Pemilihan tempat ini didasari atas beberapa pertimbangan, yaitu tingkat partisipasi belajar peserta didik pada pembelajaran. Lalu yang ketiga ada metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada perencanaan atau planning, di mana dalam tahap ini peneliti merencanakan dengan merumuskan pertanyaan apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan dilakukan. Yang kedua ada tindakan atau acting. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan apa yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Yang ketiga, ada pengamatan atau observing, di mana peneliti melakukan pengamatan pada peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung dengan lembar observasi. Yang keempat, ada refleksi atau reflection. Pada tahap ini, peneliti beserta guru menganalisis data yang telah diperoleh dari kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang
direncanakan. Hal ini kemudian dianalisis dan akan digunakan untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Adapun sumber datanya berasal dari peserta didik kelas 5 SD Islam Teladan Yasmin Jakarta Timur dengan jumlah 11 peserta didik terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan. Selanjutnya ada teknik keabsahan data, di mana ada 3 poin. Yang pertama ada mengamati, kedua ada mencatat, dan yang ketiga ada mendokumentasikan. Adapun indikator keberhasilannya, yang pertama peningkatan angka partisipasi siswa, di mana dapat diukur dengan membandingkan angka partisipasi siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran proyek. Yang kedua, ada peningkatan kehadiran siswa, di mana dapat membandingkan tingkat kehadiran siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini. Yang ketiga, ada peningkatan motivasi belajar, di mana dapat diukur dari tingkat motivasi belajar siswa dengan menggunakan alat ukur motivasi atau kuesioner sepanjang penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, ada peningkatan keterampilan kolaborasi, yaitu menilai peningkatan keterampilan kolaborasi siswa melalui kegiatan proyek dalam kelompok. Yang kelima, ada peningkatan hasil proyek siswa, menilai kualitas proyek siswa sebagai ukuran kesuksesan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila nilai rata-rata partisipasi peserta didik kelas 5 SD Islam Teladan Yasmin yaitu di atas dari 80 dengan kategori sangat baik. Apabila hasil dalam tindakan belum mencapai kriteria kemampuan kedisiplinan, maka akan ada tindak lanjut dengan melakukan tindakan selanjutnya sebagai rencana perbaikan dalam pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.